moments later. Halo semuanya, di sini kami akan diskusi tentang demokrasi terpimpin. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Karisma Jenti Putri, nomor absen 24. Saya Dini Salma Kotrunada, absen 10. Menurut kamu, apa aja sih contoh penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Contoh-contoh penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu yang pertama, ada pembentukan MPRS, DPR, DT, dan DPAS. Yang kedua, ada pembubaran DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Yang ketiga, pembangunan proyek mercusuar saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Yang ketiga, Presiden Soekarno cenderung memihak Blok Timur dengan membentuk poros Jakarta-Peking, Hanoi-Pyongyang. Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Dan bagaimana cara pemerintah pada masa itu memimpin Indonesia? Masa demokrasi terpimpin adalah era pemerintahan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1965, di mana Presiden Soekarno menempatkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi negara dan mengendalikan semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Cara pemerintah memimpin Indonesia pada masa itu adalah dengan menerapkan konsep nasionalisme, ekonomi terpimpin, dan demokrasi terpimpin yang melibatkan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk memperkuat kekuasaan Soekarno. Terus menurut kamu, apa sih yang menyebabkan dibubarkannya demokrasi terpimpin? Yang menyebabkan bubarnya demokrasi terpimpin yaitu salah satunya demokrasi terpimpin bubar karena terjadi kekacauan di beberapa bidang seperti ekonomi dan pemerintahan, mulai dari kekacauan besar akibat G30 September, krisis ekonomi dan tingkat inflasi yang tinggi dan penyimpangan terhadap konstitusi. Menurut kamu, apa saja sih kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin? Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah ekonomi terpimpin yang mengutamakan pengelolaan ekonomi oleh negara dan penekanan pada sektor industri yang berbasis padat karya dan peningkatan produksi bahan makanan. Nah, pemerintah juga melaksanakan ganyong atau gerakan nasionalisme ekonomi untuk menggalang dukungan dari rakyat dalam pengembangan ekonomi nasional. Coba dong sebutin ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin yaitu yang pertama ada sentralisasi kekuasaan, yang kedua lunturnya sistem partai, yang ketiga hilangnya kebebasan pers, yang keempat melemahnya hak asasi manusia atau HAM. Bagaimana dampak dari demokrasi terpimpin terhadap kemajuan Indonesia? Masa demokrasi terpimpin memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan Indonesia. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain peningkatan industri dalam negeri, pemenuhan kebutuhan pangan, pengembangan infrastruktur, serta pemerataan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, kebijakan ekonomi yang tidak berhasil memperbaiki kesejahteraan rakyat, serta penumpukan kekuasaan pada pemerintahan Soekarno berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut kamu, apa aja sih yang melatar belakangi diterapkannya demokrasi terpimpin di Indonesia? Beberapa hal yang melatar belakangi demokrasi terpimpin adalah yang pertama, kabinet konstituante yang sering berganti sehingga menyebabkan pemerintahan tidak stabil. Yang kedua, konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, banyak muncul gerakan di daerah yang menuntut integritas nasional. Jelaskan faktor yang menyebabkan krisis ekonomi pada awal 1960-an pada masa demokrasi terpimpin. Krisis ekonomi pada awal tahun 1960-an pada masa demokrasi terpimpin disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit, kebijakan ekonomi yang salah, dan tekanan eksternal dari negara-negara barat yang ingin mempertahankan kekuasaannya atas Indonesia. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan inflasi dan defisit anggaran yang sangat tinggi. Menurut kamu, apakah Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin? Jika iya, kapan penerapannya dilakukan?
Ya, Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, yaitu dimulai pada 5 Juli 1959 diinisiasi oleh anggota Partai Nasional Indonesia Suwirjo dan Jenderal Besar Ahmad Nasution. Bagaimana sih peran Partai Komunis Indonesia atau PKI pada demokrasi terpimpin? Partai Komunis Indonesia atau PKI pada masa demokrasi terpimpin merupakan partai politik yang sangat berpengaruh. PKI memiliki jutaan anggota dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam hal politik luar negeri dan pembangunan ekonomi. Namun, PKI juga menjadi target kampanye anti-komunis oleh pemerintah dan golongan nasionalis yang memandang PKI sebagai ancaman bagi kestabilan nasional.